Ini masih dalam kandungan. Bagaimana dalam kandungan ingin terlahir menjadi pribadi yang baik dan saleh, itu ada petunjuknya di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, amalan pertama apa bagi seorang ibu yang baru punya anak untuk memberikan ASI maksimal selama 2 tahun? Amalan pertama apa bagi suami yang baru jadi ayah dan punya anak pertama? Turun Quran surah kedua ayat 233. Sampai usia 2 tahun ke menjelang baligh, amalan pertama apa yang mendekatkan dia dengan Allah? Taat pada orang tuanya dan mengenal lingkungan dengan baik. Turun Quran surah Luqman surah 31 ayat 13 sampai ayat 19. Ketika dia mulai belajar, bagaimana belajar yang bisa memahamkan dia sehingga dia bisa bawa pulang pemahaman itu dan mengajarkan kembali. Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana mencari tempat belajar yang saat bersamaan menguatkan pengetahuan dan meningkatkan imannya. Turun Quran di surah ke-58 ayat yang ke-11. Lalu dalam pelajaran itu dia mulai menyebar. Ya, kadang-kadang orang Surabaya ke Jakarta, ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Amerika, menemukan tempat baru. Bertempat yang baru, ketemu orang baru, tapi tetap menjaga sikap takwanya. Turun Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau menemukan jodohnya di situ, bagaimana cara melamarnya? Turun Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Terjadi pernikahan, Quran ke-30 ayat ke-21. Tugas pertama saat menikah, Quran surah ke-4 ayat 34. Suami mulai mencari nafkah yang standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat rezekinya, baru bergerak sedikit datang, Quran surah kedua ayat 172. Kalau dia belum melakukan, sudah dijamin dibuka kemudian rezekinya, berkahnya pintu langit dan bumi, Quran surah ke-7 di ayat ke-96. Batuk. Kemudian dia mulai bekerja, tidak mudah, diminta petakan tantangannya. Kadang-kadang ada yang kecil, menengah, ada yang berat. Turun Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Detilnya di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 155 sampai 157. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, orang ingin menyungkurkan. Bagaimana membuka usaha tapi tanpa nyogok, tanpa suap. Kalau ada solusi dibimbing Allah, kalau ada yang jahil ditolong. Turun amalan Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 80. Istri merawat anak di rumah, jangan dikira mudah. Kadang-kadang dia menolak, kadang berkata, turun bimbingan Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Sampai usia 40 tahun, sukses, bagus, anak ada, orang tua masih ada. Jangan disimpulkan itu hasil kesuksesan Anda. Boleh jadi ibunya yang menangis di keheningan malam, bapaknya yang serabutan bekerja, minta sama Allah supaya anaknya lebih hebat dibandingkan kedua orang tuanya. Ketika Anda mendapatkan kesuksesan itu, sertakan orang tua di dalamnya, sekalipun dalam doa. Maka turun Quran surah ke-46 di ayat ke-15. Anda terus bergerak lagi, harta makin banyak, bagaimana menjaga dan meningkatkannya? Turun skema dengan zakat. Quran surah ke-9 ayat 103 sampai dengan 109. Dikeluarkan di 8 golongan Quran surah 9 di ayat ke-60. Orang tua enggak dizakati, orang tua diinfaki. Tapi bukan cuma orang tua, ada 5 golongan. Spesifik Quran surah kedua ayat 215. Yang umum Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 264. Naik lagi sampai sepuh, sampai kemudian berada dalam kondisi seperti kecil kembali, seperti bayi kembali. Muncul masa pikunnya. Petunjuknya Quran surah 22 ayat yang kelima. Sampai kemudian menjelang sakaratul mautnya. Bagaimana sakaratul maut yang indah ketika nafas kemudian kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Diutus malaikat membawa maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Maka menghadapi itu, hadapi yang tenang, dipanggil dalam keadaan tenang, mendapatkan ridha Allah dalam keadaan tenang. Rumusnya Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Maka dia menyiapkan kurikulum sampai alam kuburnya. Disiapkan saat hidupnya bagaimana alam kubur itu bisa nikmat. Bukan cuma dunianya, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi alam kubur nggak disiapkan. Maka turun kurikulum alam kubur. Quran surah kedua ayat 153 154. Quran detilnya Quran surah ketiga dari ayat ke-169 sampai dengan ayat ke-171. Lalu disiapkan sampai kiamat turun satu surah ke-75. Kemudian disiapkan surganya. Dari sekarang kita siapkan dari 8 pintu surga petakan. Yang pengen surga Firdaus Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Yang di taman surga Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Yang surga biasa, yang penting masuk surga deh. Yang penting masuk surga. Quran surah kedua ayat ke-25. Yang nggak masuk ke surga tapi terancam neraka. Maaf, seringan-ringannya itu membakar semua tubuh sampai sekulit-kulitnya. Satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah keempat ayat 56. Yang paling dahsyat itu adalah neraka jahanam.
Hati-hati, pelajari perilakunya, jangan sampai masuk ke situ. Siapa kualifikasinya? Turun Quran surah keempat ayat 140. Yang belum ke surga tapi tidak ke neraka, di tengah-tengah, 50-50, soleh 50%, salah 50%. Maka ditempatkan di tempat yang tinggi, bisa mengamati surga, takut mendengar jeritan orang neraka. Tempat tinggi yang bisa mengamati sekitarannya disebut dengan A'raf. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 46 sampai dengan ayat 49-nya. Ada semua? Apa yang nggak ada? Makanya zaman Nabi dari pelaku kriminal, itu kriminal betul tuh. Ya, sifatnya disebut jahlun, orangnya disebut jahilun. Sifat ketemu orang disebut jahiliyah. Jadi mereka itu perfeksionis dalam perbuatan kriminal. Kalau ada zina, zina yang paling perfect itu zinanya jahiliyah. Kalau ada pembegal, pembegal yang paling komplit jahiliyah. Sekampung begal semua. Sekampung. Ghifari itu kampung begal. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, itu keturunan kampung begal. Tapi nanti jadi ilmu sanad, ada sanadnya. Ya, itu Jundub bin Junada, pimpinan begal, masuk Islam, belajar Quran, jadi dai. Preman pensiun tuh itu tuh hadisnya tuh. Itu jadi dai, balik ke kampungnya Ghifar, dakwah di kampung, masuk Islam sekampung. Madinah heboh, dak dikduk datang, sekampung begal masuk Islam. Cuman karena satu orang yang kenal Quran, Jundub bin Junada. Untuk mengabadikan peristiwa itu, disamarkan namanya Jundub bin Junada, diambil kunyahnya Abu Dzar, diviralkan nama tempatnya Ghifar. Rumusnya tambah al di depannya, i di ujungnya. Kita punya ahli hadis dari Padang, Musnid Dunya, Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Termasi. Ya, ini Ustaz Saleh Durhem, Kiai Saleh Durhem dari Surabaya. Ya, Kiai Saleh Durhem Al-Surabayai, Al-Maduri. Ya, ini Al-Ghifari. Jadi beliau ingin mengatakan begini, saya dulu pemimpin begal, saya dulu kriminal, tapi Quran merubah saya sekarang jadi orang baik. Merubah saya jadi orang baik. Jadi sekalipun belum sukses, ahli Quran itu pasti baik. Jadi kalau ada orang ngaji Quran nggak baik, itu pasti ada yang salah dengan cara ngajinya. Bukan Qurannya yang salah. Kalau peci nggak masuk ke kepala, jangan potong kepalanya. Pecinya perbaiki. Karena standar pertama sebelum sukses, baik dulu. Allah tuh tidak menginginkan ada orang sukses, tapi kesuksesannya tidak diisi dengan kebaikan. Orang sukses yang tidak baik pasti merusak. Sapi makanannya rumput. Pengusaha yang pintar sukses tapi tidak baik, itu makannya bisa aspal. Aspal yang seharusnya 15 cm, 5 cm itu. Ya? Jadi sapi masih bisa makan rumput, tapi orang sukses pintar nggak baik, makanannya bisa aspal. Karena itu kata Allah, orang belajar Quran sebelum diberikan kesuksesan, diberikan dulu kebaikan, sehingga dengan baik itu dia bisa mengatur semua kesuksesan yang Allah titipkan kepadanya. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, karena ini dibuka dengan wafa, tempatnya di Masjid Al-Akbar, masjid yang terbesar, ya, kita berharap mudah-mudahan penyelenggaranya ahli Quran, yang datang dengan juga ahli Quran, dan kita ingin mendapatkan barakah Al-Quran. Mudah-mudahan kita dimasukkan pada golongan yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi sebagai ahli Quran yang baik. Ini mukaddimahnya. Ini baru mukaddimah, kita belum mulai itu, ya? Baik, sekarang kita masuk pada intinya. Sekarang hari apa? Jumat. Tahu apa artinya Jumat? Yang tahu boleh angkat tangan. 1 juta, 5 juta. Ya, apa artinya Jumat? Kalau salah antum harus menghafal Quran sampai selesai. Ya, ada yang lain? Berkumpul, ada yang lain? Kumpul, umroh.
Ada yang lain? Waktu habis, udah. Jumat dulu belum ada. Saya ulangi, Jumat dulu belum ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, nama Jumat itu tidak ada. Orang-orang yang hidup di era Nabi, sebelum Nabi dilahirkan, saat Nabi dilahirkan, tumbuh berkembang, itu menamai hari-hari yang berlangsung dalam kegiatan mereka dengan nama-nama hitungan hari. Contoh, hari pertama mereka beri nama dengan Yaumul Ahad. Al-Ahad ada alif lamnya. Beda antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Jadi ada wahid, ada ahad, ada al-ahad, beda. Kalau wahid satu, tapi ada yang kedua. Kalau ingin menjadikan satu saja dengan kata wahid mesti disifati. Misal Allah misalnya kan, kita ingin sifati dengan sifat yang esa, tapi ingin dilekatkan dengan kata wahid. Wahidnya nggak boleh berdiri sendiri, mesti diturunkan namanya, lekatkan dengan kata wahid. Maka turun ayat wa ilahukum ilahu wahid. Tapi kalau kita ingin jadikan satu-satunya, nggak ada yang lain, maka jadikan katanya dengan nama ahad tanpa alif lam. Maka turun Quran surah 112, qul huwallahu ahad. Satu-satunya, tidak ada duanya. Tapi kalau kita ingin katakan ini satu yang spesial, tapi nanti ada yang berikutnya, tambahkan alif lam, maka menjadi al-ahad, yaumul ahad, hari yang pertama. Kedua, mereka beri nama dengan yaumul isnain, hari yang kedua. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Senin. Dulu hari pertama pun yang kita kenal itu ahad, yaumul ahad. Setelah kedatangan Portugis tahun 1511, datang Portugis lewat Selat Malaka, maka diperkenalkanlah nama minggu dari kata domingo. Nanti lain waktu kita bahas ya, supaya tidak terlampau lama di pembahasan itu. Ahad, al-ahad, kemudian Isnin, hari ketiga diberi nama dengan yaumul thulatha dari kata thalathah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Selasa. Keempat, yaumul arbi'ah dari kata arba'ah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Rabu. Kelima, yaumul khamis dari kata khamsah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia hari Kamis. Keenam, itu tidak menggunakan bilangan lagi. Kalau mau konsisten harusnya yaumus sittah atau yaumus sadis. Hari ketujuhnya balik ke bilangan lagi, yaumus sabt dari kata sab'ah. Disingkat jadi sabat, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Yang keenam, itu mereka beri nama dengan yaumul arubah. Hari apa? Yaumul arubah. Kenapa diberi nama dengan yaumul arubah? Satu, mereka lihat Yahudi punya kumpul-kumpul Sabtu. Nasrani punya kumpul-kumpul yaumul ahad, Minggu. Maka orang Arab pada masa itu membuat kesepakatan, kumpul di parlemen mereka, yang nanti umrah atau haji, kalau anda nanti lihat depan Masjidil Haram, depannya ada Zam-Zam yang besar itu, Grand Zam-Zam, ya, hotel besar, di atasnya ada jam. Samping sebelah kiri dari situ, itu nyebrang sedikit ada hotel Hilton yang lama, yang warnanya kayak krem merah itu ya. Nah itu di Hotel Hilton, kalau naik ke atas sedikit, eskalator sedikit naik, belok ke kanan, itu ada musalla, itu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Depannya persis ada tempat wudhu, ada toilet, depannya lagi, nah itulah parlemen Quraisy ada di situ, kumpulnya di situ. Maka mereka rapat, mereka gambarkan kita mesti punya hari kumpul-kumpul untuk membanggakan diri sebagai bagian dari orang Arab, untuk menjalin persatuan dan kasih sayang. Maka diberi nama yaumul arubah atau yaumur rahmah, hari kumpul-kumpul, hari berbangga diri sebagai orang Arab, hari saling memperhatikan. Maka sepakat mereka, kalau weekend yaumul arubah ini kumpul,
dipilihlah pusat-pusat hiburan. Diberi nama dengan aswaq, Suq Uqadh, Suq Dumatul Jandal. Dan pusat hiburan yang paling elit itu terletak di Jabal Qubais, yang ada istana raja sekarang di atasnya. Ya, nanti kalau sudah umrah atau haji, teman-teman bisa lihat tuh. Langsung lihat, nengok ke samping, ada istana raja, bukit besar begini nih. Ini yang disebut Jabal Qubais namanya. Ini bukit elit. Di atas bukit ini, siapa yang menduduki ada di atasnya, ini menunjukkan dia penguasa jazirahnya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumumkan peristiwa Isra Mi'raj, itu naik ke atas bukit ini untuk memberikan kesan sekarang akan ada perubahan. Semua orang-orang parlemen kalau mau naik, ngasih pengumuman naiknya ke sini. Sekarang kerajaan Saudi Arabia, kenapa bangun istana di sini? Untuk menunjukkan sebuah pesan bahwa wilayah itu dikuasai, dipimpin oleh dinasti ini, Saudi. Paham sampai sini? Nah, ini bukit elit. Bukit elit. Kalau Anda keluar dari sini, ya, mau umrah dari Safa atau Zamzam, belok kanan ke sini. Nanti di bawah bukit ini, di sini istana, di sini ketika masuk sebelah kanan ada pos security, ada CCTV warna putih satu ke sini. Depannya pintu 26, terus sampai ujung sini, ya. Ini di sini ada kipas angin, saya udah hitung ada 35 kipas angin sampai ujung. Udah saya hitung, kalau nambah 36 berarti nambah 1, ya. Sampai ujung sini. Ini ada gate Nabi. Nabi sholat 2 rakaat di sini sebelum Isra Mi'raj. Sampai ke depan Ka'bah, sholat di sini di kediaman Sayyidah Maimunah. Di sini kemudian Babus Salam, ya. Di balik pintu Babus Salam ada rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhu, punya anak yang paling viral, anak bungsunya Abdullah, dikenal dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tarik garis lurus ke sini, sekitar 200 meter di sini ada satu rumah warna krem, ya. Sekarang disamarkan jadi perpustakaan. Inilah Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang ingin saya katakan, tempat kumpul-kumpul akhir pekan yang elit itu paling elit di sini, namanya Jabal Qubais. Jadi kalau kumpulnya di Suq Uqadh, Suq Dumatul Jandal, pusat-pusat hiburan, itu masih kelas biasa. Nanti diseleksi, disaring yang hebat-hebat di setiap distrik itu baru diundang ke sini. Ini persis bukit di atas yang lembah bawahnya ada Ka'bahnya. Ka'bah di sini. Maka di sini akan dipertandingkan 4 golongan utama yang mereka akan bekerja keras dalam sepekan. Jadi ini yang melahirkan konsep jahiliyah, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, kerja keras, hanya untuk berfoya-foya akhir pekan saja. Hanya untuk bertanding, memviralkan, mempopulerkan, dan berfoya-foya, berfantasi di akhir pekan. Itu kebiasaan jahiliyah. Ada 4 golongan. 1, namanya tajir. Apa namanya? Jamaknya tujar. Bu, tajir itu bukan orang kaya. Tajir itu pedagang. Dulu yang kaya itu pedagang. Makanya saking kayanya disebutlah profesinya. Ini pedagang. Maksudnya apa? Kalau pengen kaya, dagang, bukan nyolong. Kalau pengen kaya, bisnis, bukan korupsi. Maka golongan tujar ini, mereka keluar dari Yaumul Ahad sampai Yaumul Khamis, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk dipertandingkan jumlah kekayaannya dalam hari pertemuan Yaumul Arubah di bukit ini. Nanti ada waktu-waktu mereka merantau. Ada ke Syam, sekarang 4 negara. Libanon, Syria, Yordania, dan Palestina. Ada ke Yaman. Diabadikan kegiatan mereka di surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was. Itu golongan 1. Golongan 2 ada syair, pujangga, jamaknya syu'ara. Jadi dari daerah-daerah, distrik-distrik, ini daerah A, daerah B, kecamatan A, kecamatan B, desa A, desa B, itu para pujangganya selama 5 hari mereka berusaha mengumpulkan lirik-lirik untuk diseleksi yang paling hebat, nanti akan dipertandingkan di puncak Jabal Qubais ini. Bikin lirik.
Nanti cara mereka mengumpulkan lirik dan syair itu diabadikan dalam satu surat dengan namanya, surah ke-26, surah Asy-Syu'ara. Dari ayat 224 sampai akhirnya itu. Ya. Asy-Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Pernahkah Anda dengar tentang kisah para pujangga di era jahiliyah yang mereka datang ke lembah-lembah mencari inspirasi untuk membawa lirik-lirik saja? Untuk apa? Nanti dipertandingkan di bukit ini. Yang ketiga, ada golongan kahin. Jamaknya kuhan, dukun. Jadi kalau sekarang ada dukun, itu ketinggalan, telat. Karena 15 abad yang lalu sudah ada dukun. Dan nanti menariknya ketika Quran turun, dukun-dukun itu pada tobat. Ya, dukun-dukun pada tobat. Tapi sebelum Quran turun, tuh dukun tuh viral, strata ketiga di kalangan jahiliyah. Selama 5 hari, dari Yaumul Ahad sampai Yaumul Khamis, sampai hari Kamis, itu dukun-dukun kompak membikin mantra-mantra, jimat-jimat. Nanti yang paling efektif dipertandingkan di sini, diangkat jadi pemuka dukun, ya, pimpinan dukun seluruh wilayah Arab. 4, sahir, tukang sihir, tukang santet. Itu tukang santet sudah ada di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jasanya dipakai baik oleh para pengusaha ataupun para penguasa. Jadi nanti kalau ada pengusaha ingin mengalahkan lawannya tapi tak bisa secara normal, disewa tukang santet, sahir. Termasuk ketika ingin mengalahkan satu tokoh yang sulit dikalahkan secara normal, disewa tukang sihir. Sehingga nanti turun terutama 2 surah terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. 4 golongan ini yang paling utama berlomba di era jahiliyah. Kumpul di Jabal Kubais. Yang paling kaya jadi golongan penentu. Ini yang punya kebijakan. Pujangga diseleksi, nanti ada 7 yang viral. Kalau 7 ini yang menyeleksi namanya An-Nabirah Az-Zibyani. Nanti kalau dia dapat 7 golongan, 7 orang terhebat, maka puisinya, syairnya akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Jadi sejarah kain kiswah itu asalnya syair isinya. Nanti ketika datang Islam baru diganti dengan tulisan Al-Quran. Ada 16 jenis rumusnya, dikenal dengan bahar namanya. Ya, tawil, tawilun lahurunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaf'ilun 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 sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mawlali fakam tayammuni ghazayyinun uqayqali qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali waylali faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'lu'ali qalat lawhina kadha in radidul muqali kahatan kakailali tabtabi tabtabuli. Coba ulangi. Ada madid, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru min thaniyatil. Nah itu asalnya dari syair. Rumusnya 16, disebut dengan bahar namanya. Yang paling hebat syairnya, paling bagus qasidahnya, maka akan ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah, lalu disebutkan pemimpinnya Amirus Syu'ara. Amirus Syu'ara, dulu Imra'il Qais namanya. Kegiatannya gitu aja tuh. Kegiatannya begitu. Tiap hari kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Weekend foya-foya. Weekend libur, cari tempat hiburan. Jadi kalau antum tiap hari kerja, akhir pekan cuman liburan, makan, minum, buang-buang uang, nah itu setengah jahiliyah. Itu setengah jahiliyah. Pamer, kerja, dapat mobil bagus, ya malam-malam cuman buat bisingin orang, panasin balapan sama taksi, bem, dipakai enggak? Nah itu jahiliyah. Kegiatan dulu sudah ada. Maka apa yang terjadi? Sesaat sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah itu artinya bukan cuma pindah. Kalau pindah
Itu artinya intiqal, cuman pindah. Ana antaqil min Bekasi ila Surabaya. Saya pindah dari Bekasi ke Surabaya. Tapi pindah yang membawa perubahan. Sekalipun tempatnya nggak pindah, tapi aktivitasnya berubah. Saya dekat dengan masjid nih. Rumahnya samping masjid. Bahkan toaknya masjid tuh ke rumah saya begini tuh. Jarak ke masjid dengan berapa langkah, tapi belum mau ke masjid. Tiba kemudian, maaf saya mau tanya dulu, kalau ada tetangga masjid, samping masjid, nggak ke masjid, dia muslim, apa hukumnya? Bakar rumahnya. Ini dia ya. Hati-hati. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ada orang Islam, tetangga masjid, belum mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke. Dahulukan fikih dakwah. Mungkin Anda dijadikan oleh tetangganya supaya mengajak dia, bukan mencela dia. Nanti kalau hari kiamat ditanya bagaimana? Engkau saya tempatkan di samping si fulan yang gak ke masjid supaya engkau ajak, bukan supaya engkau bikin status mencela dia. Ini di Instagram dinaikin, punya tetangga beriman tapi gak ke masjid. Bukan itu. Ya. Jadi Ustaz, nih pakai Saleh, saya punya cerita begini. Ada masjid mewah nih, mirip begini tapi lebih besar ini, di komplek. Kompleknya banyak umat Islam ya, yang kalau di sensus mungkin 90%. Tapi yang ke masjid 2, 3 kan. Ditanya, Pak, muslimnya banyak? Banyak katanya. Berapa persen? Hampir 90%. Kenapa nggak ke masjid? Nggak tahu Pak. Baik, gini aja. Libur hari apa? Sabtu Ahad. Baik, nanti hari Sabtu subuh, Jumatnya kita beli buah. Subuh kita ke masjid. Nggak apa-apa, bertiga begini nggak apa-apa. Nanti dari masjid kita datengin satu dulu tetangga, bawa buah. Datengin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Pak, ada iya. Dari mana? Dari masjid. Ya, antum tuh tadi nggak kelihatan, kami kira sakit tadi tuh nggak ke masjid. Nih bawa buah. Itu nggak diminta, zuhurnya ke masjid. Ya, jadi kalau tetangga belum ke masjid, ya fikihnya fikih dakwah dipraktekkan pertama kali, ajak dia ke masjid, minimal doakan. Balik ke yang tadi, teman-teman sekalian. Jadi apa yang menarik di sini? Itu yang disebut dengan hijrah. Kalaupun kemudian memaksa kita untuk pindah tempat, karena di tempat bekerja ini susah sholat, ya mau Jumatan pun nggak bisa. Tapi anehnya itu Anda tahu rizki dari Allah, yang ngasih rizki Allah. Kok bisa cuman gara-gara jaga toko ditinggalkan Jumatan? Padahal yang ngasih rizki itu adalah orang yang kita kemudian datang, kita sebagai orang ke masjid menyembah Tuhan kita, yaitu Allah. Kan Allah yang punya rizki, Allah yang ngasih rizki. Anda tahu yang punya rizki Allah, tapi Anda tega meninggalkan Allah hanya sekedar jaga toko, dan di situ Anda mengharap, ya Allah berikan saya rizki. Kan aneh namanya. Lalu Anda berpindah, saya pengen pindah ke tempat lain yang sholatnya gampang. Saya pengen pindah ke tempat lain yang ngajinya gampang. Perpindahan yang membawa perubahan kita untuk dekat dengan Allah disebut hijrah namanya. Apa namanya? Maka Nabi diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Yathrib, Al-Madinah Al-Munawwarah, untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang menampakkan nilai keimanan yang mesti beda dengan jahiliyah.